Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Di video ini kita akan membahas kelanjutan dari materi pemrograman web kita. Ini adalah materi yang ke-14 dan yang terakhir ya untuk materinya. Baik, kita membahas tentang bagaimana cara menampilkan grafik SKS dan IPS ya, atau indeks prestasi semester pada halaman dashboard. Jadi sebelumnya kita sudah sampai pada halaman dashboard juga, yaitu untuk menampilkan data-data tertentu ya, misalnya jumlah mata kuliah yang terdata di sistem itu berapa, entry nilai ada berapa, kemudian jumlah total SKS dan juga IPK ya, lalu berapa jumlah untuk masing-masing nilai ya, dengan kategori A, B, C, D, dan E itu ada berapa, yang A berapa, B berapa, dan seterusnya. Nah, di bagian bawahnya kita akan tambahkan grafik ya untuk menampilkan jumlah SKS per semester. Jadi semester yang terdata itu misalnya semester 1 itu berapa SKS diambil, semester 2 berapa, atau semester berapa yang terdata di database ya. Kemudian IPS-nya juga itu untuk satu semester ya. Jadi per semester nanti ada IP-nya berapa supaya bisa kelihatan nanti ada turun naiknya ya, seperti itu. Kemudian untuk grafik SKS dan IPS kita bedakan. Yang SKS nanti kita menggunakan grafik batang ya, atau bar, atau disebut juga grafik kolom. Kemudian untuk yang IPS itu kita menggunakan grafik garis atau line ya. Nah, sebelumnya kita jalankan dulu servernya. Saya jalankan dulu ya untuk servernya, kemudian dibuka langsung nanti file dashboard ya, supaya lebih mudah. Oke, sambil menunggu web server saya jalan ya, nanti akan ada yang harus di download dulu ya. Jadi kita perlu download dulu karena kita menggunakan library atau plugin bantuan ya dari pihak ketiga lah, istilahnya seperti itu. Oke, ini sudah jalan ya, saya buka browser. Oke, seperti ini. Masukkan username dan passwordnya karena kita sudah menggunakan autentikasi ya untuk mengakses halaman-halaman yang ada di dalam. Untuk gambar ini karena gambarnya saya hapus ya, jadi nanti silahkan dirubah, disesuaikan linknya. Nah, di sini kita akan memasukkannya. Jadi di bawah sini nanti ada satu bagian khusus untuk SKS dan satu bagian lagi itu menggunakan grafik yang khusus untuk IPS ya. Jadi kita tidak lari dari halaman ini. Kemudian, nah, library grafik yang kita gunakan ini adalah kita menggunakan Canvas.js ya. Canvas.js bisa di-download di alamat ini. Ini sudah saya siapkan di sini. Ya, Sandi buat ngaksesnya ini ya. Nah, kemudian kalau sudah di-download itu diekstrak dan diletakkan filenya Canvas.js min.js itu ke dalam folder asset ya. Lalu dipanggil di dalam dashboard ya. Nah, langsung saja kita praktekkan. Alamatnya seperti ini ya. Atau bisa juga langsung ke Canvas.js juga bisa ya. Nah, tapi supaya lebih mudah yang saya sertakan di sini saja ya. Oke, misalnya sini. Oke, ke alamat tersebut.
Baik, masukkan passwordnya. Oke, harus bersabar ya. Ini sesuai dengan koneksi internet masing-masing. Bisa juga langsung ke ini ya, ke Canvas ya. Canvas.js. Ini agak berat ya, karena dia memang meload JavaScript. Nah, bisa download melalui ini ya, alamat link ini juga bisa. Saya sendiri sebetulnya sudah menyediakan di sini ya, di alamat Tickplot ini untuk mendownload hanya satu buah file saja, yaitu sesuai dengan yang saya sampaikan di sini. Nah, hanya satu buah file yaitu Canvas.js min.js, itu saja ya, ukurannya sekitar 700 kilobyte ya. Jadi itu yang bisa kita pakai ya. Nah, ini boleh di-download dulu. Yang ini berasal dari websitenya langsung ya, Canvas.js ya. Oke, saya download saja. Oke, sepertinya belum selesai ya untuk downloadnya. Nanti diekstrak dulu. Oke, ini sudah selesai. Oke, ini ya. Ini ada satu buah file Canvas.js min.js 486 kilobyte lebih kurang ukurannya. Nanti ini yang dipakai untuk kita membuat grafik. Ya, ini tidak berfungsi di tempat saya ya. Jadi nanti silahkan di-download saja. Saya ekstrak ini, saya keluarkan.
kemudian yang Canvas JS min.js ini diletakkan di dalam folder aset. Nah, ditaruh di sini ya. Maka saya lihat dulu. Ya, ini ada folder aset sini ya. Nah, saya klik saja seperti ini. Kemudian saya kembali ke sini, lalu ini saya tarik, saya klik, saya tarik saja, saya lepaskan dalam sini ya. Atau diekstrak menuju alamat ini juga bisa. Oke, seperti ini. Nah, karena akunnya saya sudah ada ya, saya refresh saja. Oke. Seperti itu. Jadi ini sudah bisa ditutup karena sudah diekstrak. Folder downloadnya juga saya tutup ya. Nah, jadi kita fokusnya di sini, kembali ke sini ke web folder dan ke halaman dashboard di sini ya. Nah, dipanggil Canvas JSS pada file dashboard. Nah, ini scriptnya seperti ini, script src ya, kemudian aset, lalu file tadi Canvas JS min.js, kemudian ditutup dengan /script. Nah, di mana meletakkannya? Nah, kita masuk ke halaman dashboard ke bagian bawah ya, yang sebelum /min. Nah, ditaruh seperti ini. Oke ya. Jadi di atasnya dari main ya. Script src, kemudian aset Canvas JS min.js. Nah, ini kalau sudah selesai, nanti akan muncul pemanggilannya ya di dalam halaman dashboardnya. Nah, sebagai buktinya bisa kita lihat dulu untuk halaman seperti ini ya. Nah, karena dashboard tadi kan sudah memanggil ya. Nah, kalau kita tekan Ctrl U seperti ini, dia akan melot scriptnya. Dilihat saja. Nah, di sini sudah ada ya script src aset Canvas JS min.js yang kalau diklik, kalau dia benar pemanggilannya, kalau diklik dia akan menampilkan isi dari file Canvas JS. Nah, seperti ini sudah benar. Tapi kalau pesannya not found berarti salah ya. Nah, silakan diperbaiki. Mungkin ada nama file yang salah atau bisa juga belum diletakkan di dalam aset. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk ini sudah selesai. Oke, slide ini sudah selesai. Jadi silakan ditaruh di sini di atas dari /main script yang ini. Selanjutnya buka file footer ya. Di file footer itu ada 3 buah script yang seperti ini isinya. Ini kan bawaan dari template yang kemarin ya. Ada grafik kan ya. Nah, templatenya itu memanggil 3 buah file ini. Nah, itu karena kita tidak gunakan, kita hapus saja ya. Jadi buka dulu file footer, kemudian hapus 3 baris ini, kemudian simpan kembali, tutup ya gitu. Oke, saya kembali dulu, saya buka file footer. Ini file footer. Nah, 3 baris ini dihapus saja kalau sudah disimpan ya. 3 baris itu langsung disimpan, jadi dihapus ya. Sisanya hanya 1 buah saja, yaitu yang bootstrap bundle min.js saja. Ini boleh ditutup. Kemudian kita lanjut. Nah, membuat grid untuk grafiknya. Nah, jadi di file dashboard kita buatkan, ditambahkan block row ya untuk membentuk baris. Nah, kita akan bentuk 2 buah kolom seperti ini. Jadi bentuk 1 baris dulu dengan div yang kelasnya row, lalu di dalamnya ada 2 buah kolom. Nah, seperti ini ya. Oke, meletakkannya di mana? Meletakkannya di atas script sini. Nah, seperti ini ya. Langsung saja div kelas row gitu ya. Nah, selanjutnya langsung ditutup dulu /div seperti itu. Kemudian di dalamnya div kelas lagi, lalu call. Kita buat pakai call sm6 ya. Ini untuk layar small, jadi nanti kita bisa membuat agar dia berada di bawah ketika layarnya kecil ya. Nah, di sini kita kasih dulu ini grafik SKS, kasih komentar gitu ya. Lalu yang ini kita copy saja. Nah, ini duplikat saja ke bawah, sudah 2 ya. Ini grafik IPS. Nah, nanti grafiknya akan ditampilkan di tengah sini. Untuk SKS di sini, untuk IPS berada di yang kedua ya. Nah, oke, seperti itu.
Saya lanjutkan. Nah, ini menyiapkan array untuk data SKS. Kita perlu tambahkan data ini ya. Ini untuk memanggil, mengumpulkan data berupa jumlah SKS yang nanti digabung dalam semester ya. Jadi semesternya semester berapa itu dikumpulin semua SKS-nya digabung di satu. Namakannya di mana? Namakannya di sini, di atas dari kelas row. Ya, ini kode PHP ya. Ini kode PHP. Nah, pastikan dulu file ini sudah memanggil file fungsi PHP ya di atas. Oke. Nah, seperti ini. Karena kita perlu koneksi internet, perlu koneksi ke database-nya untuk bisa mengakses di dalam data. Nah, langsung saja saya buatkan i SKS ya, sama dengan $db karena kita pakai db ya. Saya tidak memisahkan antara perintah SQL dan fungsi prepare-nya. Jadi kita masukkan langsung saja di sini, yaitu select. Kemudian kita ngambil dua buah ya, yaitu semester dan juga jumlah dari SKS ya, sum SKS yang disimpan dengan nama asnya adalah SKS. Nah, bacanya dari mana? Bacanya dari view nilai, karena kalau baca dari nilai itu SKS mata kuliah tidak ada ya. Jadi dia adanya di dalam view nilai. Jadi yang pertama yang diambil adalah semester, kemudian koma, lalu sum SKS huruf kecil ya, ini karena dia nama field. Kemudian kita kasih nama SKS juga dari ya from view nilai. Nah, selanjutnya di grup, digabung berdasarkan semesternya. Nah, group by semester sudah ya. Kemudian di SKS ini dieksekusi. Oke, ini ya, ini baris yang kedua. Ini warnanya saya pisahkan ya, supaya satu warna itu satu baris ya, jangan dipisahkan, jangan di enter nih. Yang kedua seperti ini. Kemudian kita akan membuatkan ada array multidimensional di sini. Namanya adalah data SKS. Ini ada kurung kotak buka dan tutup ya. Ini adalah bentuk array. Nah, di dalam array ini nanti ada array lagi. Ya, namanya array multidimensional. Oke. Ini ada perulangan. Warnanya juga beda. Ini perulangan sampai dengan ke sini. Ya, masukkan dulu while ya. Kemudian $, saya nuliskan begini, RSKS sama dengan $key SKS huruf besar page ya, karena kita menggunakan PDO. Nah, di sini tadi adalah data SKS kurung buka dan tutup kotak ya, itu bentuk array. Kemudian ada array lagi di dalam. Oke, seperti ini kita buat susunannya ya. Nah, lalu yang ada di dalamnya adalah dua buah kolom ya, yaitu kolom Y dan kolom label, yang isinya adalah yang berada di sebelah dari tanda operator ini ya. Nah, ini ada tanda pagar di sini hanya sebagai teks saja. Yang aslinya adalah yang RSKS semester. Oke, saya masuk ke sini pakai tanda petik, ini untuk data Y nya. Nah, ini diisi dengan RSKS, kemudian SKS, lalu ada satu buah kolom lagi yang diberi nama label. Labelnya ini diisi dengan tanda pagar ya. Ini hanya sebatas ini aja, sebenarnya bisa diisi dengan semester gitu ya, semester. Tapi nanti di dalam grafik itu akan terlalu panjang, maka saya singkat dengan tanda pagar saja ya. Tanda pagar, kemudian langsung diikuti dengan nama semesternya, angka semester. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya ada semester 1, maka dia akan ada tanda pagar 1 kayak gitu ya. Oke, ini sampai di sini untuk yang menyiapkan array untuk data SKS ya.
Nah, perhatikan tanda titik komanya ada di mana. Saya lanjutkan. Nah, sekarang desain tampilan grafik untuk SKS-nya. Nah, ini kita memanggil fungsi yang ada di Canvas.js. Nah, ada hal yang perlu diperhatikan di sini, misalnya nama variabel dan juga nama ID untuk nanti pemanggilan penampilan grafiknya ya. Oke, kita masukkan script. Nah, meletakkan scriptnya ada di mana? Scriptnya berada di sini, di antara kode PHP yang di atas dan juga row yang ada di bawah ya. Ini kita masukkan script. Nah, jangan lupa langsung ditutup dulu dengan script seperti itu ya, supaya nanti tidak lupa. Kemudian window onload ya, window titik onload sama dengan function ini digabung ya. Nah, lalu ada begin dan end seperti ini. Nah, kita masukkannya di tengah-tengah sini, yaitu pertama var, ini variabel ya, jadi chart atau gini ya, samakan saja dengan contoh ya supaya anda nggak bingung ya. SKS itu sama dengan nah, ini berlaku konsep dari instance object ya, Canvas.js. Koma. Nah, ini ada begin lagi seperti ini ya. Perhatikan ini warna hijau. Ini tutupnya di sini ya. Nah, kemudian yang ini ada kurung kurawal buka, di sininya ada kurung buka ya. Maka di sini temennya di sini. Nah, kita perlu masukkan dulu kurungnya. Lalu titik koma. Nah, kita berada di dalamnya. Nah, supaya jangan lupa taruh di bawahnya dulu karena ada satu buah script di situ, yaitu yang ini ya, yang chart SKS render. Masukin dulu supaya jangan lupa chart SKS titik render. Nah, ini nama function ya. Merender tuh maksudnya dia bikin kan ya gitu. Oke, lanjutnya animation enable true ya, maksudnya nanti akan ada animasi. Pada saat diakses pertama dia akan menampilkan animasi ya. Animation enable sama dengan true. Kalau tidak ingin ditampilkan, buat dia jadi false ya. Lalu temanya, theme dari bukan ini ya, titik 2 ya. Nah, ini misalnya light 2, sesuaikan saja, koma, kemudian title, teksnya adalah yang nanti muncul di bagian atas dari chart ya, atau grafik. Nah, SKS ditembus, saya buatkan seperti itu. Nah, selanjutnya adalah aksis Y ya. Aksis, ini sumbu aksis Y. Nah, ini adalah sumbu Y. Y itu yang berdiri ya, yang tegak, yang di samping kiri biasanya. Nah, itu title-nya adalah jumlah SKS. Oke, seperti ini. Ini satu ya, ada komanya, perhatikan karena dia berada di dalam sini ya. Nah, kemudian title jumlah SKS ya. Jumlah SKS, koma, kemudian aksis untuk X-nya. Nah, yang untuk X itu adalah sumbu yang mendatar. Ini nanti akan menampilkan tulisan nama semesternya ya, atau angka semesternya. Kita tuliskan titelnya adalah semester.
Lanjut ya, ada data. Nah, di sini data. Datanya bentuknya array seperti ini di dalamnya ya. Ini ada kurung kotak dulu. Kurung kotak, dalamnya kurung kurawal. Pertama yang kita pakai adalah type-nya. Type-nya ini merujuk kepada bentuk dari grafiknya. Nah, seperti ini. Kolom, benar ya? Kolom, salah ya, kolom. Kolom. Nah, kemudian datanya. Y value format string. Oke, seperti ini, ikuti aja ya. Tanda pagar, koma, pagar 0 titik, pagar. Ini maksudnya format kalau dia ribuan akan dipisah dengan koma ya, tapi untuk desimalnya akan dipisahkan dengan tanda titik. Kemudian data point. Data point ini kita masukkan kode PHP seperti ini, echo ya, echo JSON, encode ya, yang di encode yang mana, dolar data SKS, koma. Sampai situ dulu ya. Nah, dari mana dapatnya data SKS yang ini? Data SKS ini adalah berasal dari sini. Ini, nah, jadi array ya. Nah, seperti itu. Jadi dia masuk di sini. Kemudian ada syarat lagi nih, tambahan, yaitu JSON numeric check. Nah, di sini dia ngecek formatnya. Oke, sudah ya. Nah, selesai scriptnya. Ini untuk satu buah chart ini, yaitu chart SKS. Oke, seperti itu. Selanjutnya ini kolom ya. Karena di sini kita pakai kolom, maka tampilannya nanti adalah grafik batang ya. Oke, saya lanjutkan. Sekarang menampilkan grafik SKS-nya. Tambahkan kode menampilkan grafik ini pada grid grafik SKS yang ada titik-titik tadi ya. Yang ditambahkan yang mana? Yang ini. Nah, saya jelasin dulu. ID-nya adalah chart SKS. Kemudian stylenya kita tambahkan height-nya, tingginya maksimalnya hanya 400 px. Bahkan ini sudah di set ya, bukan maksimal minimal tapi di set 400 px. Sementara lebarnya sesuai lebar layar, yaitu 100%. Karena kita hanya ngambil SM6, jadi hanya setengah dari layar, maka dia akan full setengah layar gitu ya, setengah layar dari baris yang row tadi. Nah, sekarang ini dimasukin ke dalam mana, dia ke dalam sini di bawah ya. Nah, ini yang SKS. Nah, SKS ini dimasukkan div ID sama dengan chart SKS. Kemudian kita pakai style CSS nih ya. Height-nya itu 400 px. Kemudian width-nya diatur 100%. Nah, sampai situ ya. Kemudian ditutup langsung nih. Jadi di sini ini tutupnya div yang depan langsung ditutup. Ya, jadi tutup sini kemudian slash div. Oke, seperti itu. Nah, kalau sudah, kita lihat hasilnya, di refresh saja tampilan untuk halaman dashboard ini. Ya, seperti ini di refresh. Kita lihat troubleshoot ya. Kalau dia tidak tampil, apa yang terjadi? Nah, ternyata dia bisa tampil ya. Oke, ini SKS ditempuh. Nah, kemudian ini jumlah SKS. Lalu di sini ada semester. Nah, kita mau buktikan ya benar apa enggak ya. Misal nih, ini semester 1 3 SKS, semester 2 5 SKS. Inilah yang beda ya. Ini ada 4 SKS, ada 2 SKS. Kita cek dulu di sini. Di rekapitulasi itu semester 3. Itu jumlahnya berapa? Oke, sini semesternya kita pilih semester 3, lalu di filter.
Nah, memang benar ketemu 5 ya, seperti ini 5. Jumlah SKS-nya untuk semester 3 itu adalah 5 SKS. Kita kembali ke dashboard, kita lihat grafiknya. Untuk semester 3 itu, nah, saya full screen saja ya. Nah, seperti ini. Nah, semester 3 ternyata memang 5 SKS. Artinya coding kita itu udah benar ya. Nah, ini untuk SKS. Oke, seperti ini hasilnya. Selanjutnya, nah, nanti tuliskan di komentar saja ya. Nah, menyiapkan array untuk data IPS-nya sekarang. Nah, ini kita buatkan di bagian bawah dari array data SKS tadi ya. Nah, formatnya sama, ini jangan di enter, beda warna satu baris. Ya, ini saya tandai dulu. Seperti ini. Satu warna, satu baris. Nah, di sini langsung ada perhitungan select semester untuk pertama karena membedain semesternya. Lalu yang kedua, ini langsung, ini sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya sampai dengan ke sini ya. Nah, disimpan dengan nama IPS karena di dalam database itu kalau yang seperti ini, perintah-perintah ini kalau tidak dialiaskan nanti memanggilnya tidak bisa. Jadi harus dialiaskan. Nah, di sini ada perintah round ya untuk membulatkan. Nah, dibulatkan sebanyak berapa? Di sini di belakang koma ini ada 2 kita set. Nah, lalu di sini ada perhitungan langsung ya, ada sum SKS dikalikan dengan nilainya lalu dibagi dengan sum SKS seperti itu. Baik, kita masuk ke codingnya, diletakkan di mana? Diletakkan di sini. Oke, kasih komentar lah misalnya seperti ini ya. Ini data SKS. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua yang di bawahnya data IPS. Nah, kita bedakan juga untuk variabelnya ya. IPS $key sama dengan $db. Langsung di prepare saja, nanti perintah SQL-nya langsung masukin di sini. Perintahnya tadi select semester, kemudian ini round dalam kurung seperti ini ya. Nah, saya langsung masukin dulu asnya, aliasnya as IPS from view nilai. Kemudian sama di group by semester. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dalam roundnya ini. Yang di round ini ada 2 bagian. Nah, koma seperti ini 2. Nah, ini terakhirnya ya. Nah, yang di dalam sini kasih kurung dulu. Nah, supaya kita mudah memahami codingnya seperti ini. Lalu di sini ada sum dalam kurung SKS-nya dikali dengan nilai. Kemudian dibagi dengan sum dalam kurung SKS. Jadi SKS ini dijumlahin sebagai pembagi untuk semester itu, lalu untuk SKSN-nya dijumlahkan juga pada semester itu. Nanti ketemunya adalah IPS. Oke, ini ada salah ya. Ini huruf besar semua. Nah, selanjutnya IPS ini dieksekusi. Setelah dieksekusi kita masuk ke while $r bukan SKS ya, IPS $IPS, kemudian di patch PDO patch object. Nah, di sini pakai data IPS. Nah, bentuknya juga array, sama dengan array ya. Nah, lalu kita enter saja ke bawah seperti itu. Ini kasih titik koma ya. Nah, sama dengan yang tadi, yang kolom pertama itu adalah Y, kemudian diisi dengan $R IPS. Ini ngambil dari field semester. Salah ya, ini IPS. Ini IP-nya karena Y-nya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah label yang diisi dengan
tanda pagar dulu seperti tadi, lalu dolar RSKS IPS, kemudian semester. Oke, sampai di situ untuk data ya. Untuk penyiapan data ini ditaruh di bawah data SKS tadi. Ini khusus untuk IPS karena datanya namanya data IPS, bentuknya array juga. Saya lanjutkan. Desain tampilan grafik untuk IPS-nya ini di copy saja ya, yang sebelumnya tadi, tapi perlu diperhatikan yang di copy adalah hanya bagian sini saja sampai sini ya, jadi yang bagian atas yang window onload-nya itu tidak perlu, bahkan kode ini berada di dalam window onload function. Mana dia? Yaitu di sini. Nah ini ya, ini juga boleh dikasih komentar dulu seperti ini, misalnya gini ya, ini bagian atasnya ini grafik SKS. Nah seperti itu. Lalu ini di copy saja ini ya. Nah sampai sini nih, sampai yang baris 107 ya. Kemudian saya copy dan saya pastekan di bawahnya. Oke seperti ini. Ini kasih komentar sini ya. Nah ini grafik IPS. Nah langsung saja kita sesuaikan. Ini IPS, chart IPS, kanvas JS, kemudian chart IPS. Selanjutnya kita masih pakai animasi true ya. Nah sekarang title-nya yang dirubah ya. Title-nya bukan SKS yang ditempuh, tapi IPS, IP semester misalnya gitu ya. Ini atau indeks prestasi semester lah ya. Kemudian title untuk aksis Y. Nah ini IPS dalam kurung skala 4 karena kita kan terakhirnya sampai 4 ya. Nah untuk aksis X-nya tetap sama semester, hanya tipe grafiknya kita bikin yang line. Nah kalau ini kan kolom ya, atau bar lah di sini. Ini diganti jadi line. Formatnya tetap sama, yang berbeda hanya di sini untuk data point itu bukan data data SKS tapi data IPS. Nah, bawahnya juga sama. Terakhir di bawah sini chart SKS ini jadi IPS. Oke, seperti itu. Nah, ini beres sudah sampai sini ya, terakhir. Nah, lalu menampilkannya sama copy dari yang tadi aja, hanya diganti ID-nya saja. Yang tadi chart SKS menjadi chart IPS. Kita kembali ke bawah sini. Nah ini di copy saja. Nah gini ya, ini di copy kemudian di pastekan di sini. Nah chart IPS, chart SKS, chart IPS ya. Oke. Nah ini sudah disimpan. Hasilnya mestinya seperti ini ya. Artinya grafiknya berupa garis. Kita coba lihat di sini, mestinya tampilnya juga di sebelah sini ya, karena menggantikan tulisan grafik IPS yang ini. Saya refresh. Oke, ini ada masalah ya, ada RIPS di baris 85. Baris 85 kita cari ya. 85 di atas ya. 85. Oke, ini ada salah ya. Ini kurang sama di sini ya. Ini sama dengan kemudian dolar key IPS. Nah, seperti itu. Jadi RIPS kemudian key IPS karena yang di patch itu adalah key-nya. Nah, kemudian kita refresh tampilannya. Oke, masih ada. Baris 85 juga. Bentar ya, saya cek dulu. Key IPS kemudian di prepare, oke. Kemudian key IPS di execute, oke. Kemudian di while key IPS itu nge-patch PDO. Oh, kebalik tulisan saya ya, ini. Nah, sini ya, typo ya. Patch
OBJ. Nah, di save. Kemudian di refresh tampilannya, grafik yang muncul harusnya berupa grafik garis. Nah, kita lihat tadi ya, ketika di refresh itu seperti ini, saya refresh, dia beranimasi seperti itu. Nah, sekali lagi ya. Nah, kalau kita tidak ingin ada animasi seperti itu, maka yang di bagian scriptnya tadi, script di bawah sini ya, ini animation enabled-nya dibikin menjadi false saja. Nah, seperti itu ya. Oke, kemudian misalnya nih ya, kita mau bentuk, kita coba aja ya. Saya nggak tahu nih bisa apa nggak. Yang IPS saya bikin, yang ini tuh. Yang kolom nih, ini kolom nih kan dia grafiknya grafik batang. Kalau kita lihat seperti ini kan grafiknya grafik batang ya. Coba saya ganti dengan pie seperti itu ya, apakah bisa ya? Saya refresh tampilannya, kemudian bagaimana hasilnya? Nah, ternyata bisa ya. Oke, seperti ini. Cuma yang jadi masalah adalah tidak kelihatan itu garisnya berapa, angkanya itu kan nggak kelihatan ya, kecuali kita sorot seperti ini baru kelihatan. Nah, maka nanti silakan penggunaannya disesuaikan saja dengan keperluan. Saya kembalikan ke kolom ya. Nah, karena kita perlu melihat bisa kelihatan langsung ini ya. Nah, kan langsung ya, nggak perlu disorot, nggak perlu di hover mouse-nya, tapi sudah bisa kelihatan. Bahwa semester 1 itu 3 SKS, semester 3 itu ada 5, semester 5-nya ada 2, dan semester 11-nya ada 4 SKS seperti itu. Nah, oke, tuliskan saja di komentar ya. Nah, arsip latihannya nanti akan saya taruh di sini setelah mengumpulkan tugas. Baik, untuk materi terakhir, materi yang ke-14 sudah selesai dan saya kira itu sudah lengkap ya. Ada loginnya, ada ganti sandinya, kemudian ada sessionnya. Yang halaman tersebut tidak bisa diakses kalau kita tidak melakukan login terlebih dahulu. Selanjutnya kita sudah bahas tentang bagaimana caranya melakukan query data dengan berbagai macam perintahnya, termasuk misalnya kemarin untuk distinct ya, untuk hanya mengambil data yang jika ada data yang sama hanya diambil salah satunya saja. Itu sudah semuanya, mendesainnya juga sudah. Saya kira nanti tinggal pengembangan saja dari Anda masing-masing. Saya tutup untuk materi web ini ya, di mata kuliah ini. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa nanti di lain kesempatan ya, entah di mata kuliah yang lain atau di tutorial yang lain. Saya tutup. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.